beliau sama-sama memegang ininya ya, memegang format penilaian yang sama. Ya, jadi yang dinilai untuk komunikasi dokter pasien mulai dari Bismillah, salam, memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan perannya, kemudian menanyakan nama, usia, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan terakhir dari pasien, menjelaskan tujuan anamnesis, kemudian menyatakan akan menjaga kerahasiaan. Itu untuk yang penilaian komunikasi dokter pasien. Dilanjutkan dengan penilaian history taking, mulai dari keluhan utama, onset, lokasi, durasi, karakter dan progresivitas dari keluhan utama, hal-hal yang memperberat dan memperingan. Kemudian keluhan penyerta dan riwayat-riwayat ya, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, kebiasaan, sosial ekonomi, kemudian menyampaikan ringkasan wawancara dan menanyakan apakah ada yang terlewat, menutup sesi dengan hamdalah ya. Jadi apa kalau seandainya sudah bertemu, kalau sudah masuk blok yang ada penyakitnya, gitu, kalau sudah ada, kalau mungkin KKD2 atau mungkin OSC yang include atau tergabung dengan blok tertentu, maka pertanyaan-pertanyaan ini tidak semua ditanyakan atau pertanyaan yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan harus yang relevan. Biasanya seperti itu, misalnya dia punya penyakit aslinya A gitu ya, sehingga yang ditanyakan riwayat penyakit keluarganya juga A gitu, riwayat pengobatannya juga yang berhubungan dengan sakit A gitu, bukan riwayat pengobatan lainnya kayak misalnya apa ya, dia misalnya sakitnya demam yang ditanyakan riwayat pengobatan pegelinu gitu, jadi enggak gitu, jadi akan dinilai kecocokannya. Tetapi kalau pada yang ini, pada ujian kita kali ini, karena masih belum terhubung dengan suatu penyakit gitu, jadi ini ditanyakan secara umum, secara general gitu ya, jadi seperti orang datang untuk general check up gitu ya, benar ya, pemeriksaan kesehatan biasa. Terus ini pemeriksaan fisik diawali dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Mudah-mudahan sudah tahu ya. Jadi di setiap stasiun OSC ada wastafel atau tempat cuci tangan pura-pura gitu. Jadi nanti dilihat dicari ya. Gitu. Terus kemudian eh membilas tangan dan air mengalir mengeringkan sampai mematikan keran. Oke, kemudian vital sign diawali dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan dan caranya, kemudian meminta persetujuan pasien, membaca bismillah, kemudian suhu, tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, oksimetri, dan mengakhiri pemeriksaan. Jadi biasanya setiap akhir melakukan pemeriksaan selalu ada interpretasinya, misalnya suhunya normal atau demam ya Bu, kayak gitu gitu ya, atau misalnya tekanan darahnya normal kayak gitu tuh itu. Tapi kemudian nanti di akhir itu ada penilaian tentang komunikasi edukasi, yaitu menyimpulkan. Jadi misalnya tekanan darahnya apa, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya semua normal ya Bu, kecuali tekanan darahnya agak tinggi kayak gitu, misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan apakah ada pertanyaan, dia menutup sesi dengan hamdalah. Kemudian penampilan, kontak mata sopan, kemudian cara berbicara, cara duduk, bahasa tubuhnya juga dinilai. Nah, ini adalah, itu tadi kan apa saja yang dinilai. Lah ini nilainya. Gitu, apa saja yang dinilai. Nah, ini kalau seandainya pada saat, oh kurang kecil ya, komunikasi dokter pasien, 12 langkah ini benar. Jadi bisa aja dilakukan tapi gak benar. Misalnya apa, menyebutkan perannya gitu, lupa saya mahasiswa yang sedang ujian hari ini gitu misalnya. Bukan saya dokter yang sedang berjaga pagi ini kayak gitu tuh, bukan gitu ya. Gitu misalnya salah gitu ya, berarti meskipun sudah dilakukan tapi salah, jadi nilainya dikurangin satu, jadi masuk ke kriteria yang dua gitu. Terus kemudian history taking juga ada 17 langkah, kalau benar baru dapat poin 3. Nah, cuci tangan ada 12 langkah dan seterusnya ya. Jadi semuanya kalau benar semuanya baru di mendapatkan poin sempurna atau poin 3 gitu. Terus kemudian ini ada 10 ya, ada 10 poin yang dinilai.
ya perilaku profesional tadi itu ya, bahasanya mudah dimengerti, kemudian apa bahasa tubuhnya kayak gitu tuh, terus kemudian komunikasi edukasi, kemudian ini ya semua pemeriksaan vital sign tadi itu, tekanan dari cuci tangan dan lain sebagainya, ada 10 poin yang masing-masing bobotnya 10 gitu. Jadi kalau seandainya semuanya sempurna gitu. Jadi misalnya komunikasi dokter pasien 3. Jadi 10 ini total dapat semua gitu. Jadi ini 10 10 10 semua maka totalnya akan dapat 100 gitu ya. Itu adalah nilai UTS. Nilai UTS-nya jadi 100 gitu. Tapi kalau seandainya misalnya apa yang komunikasi dokter pasien eh nilainya cuma 1 gitu. Berarti sepertiga dari 10 cuma dapat 3,33 gitu. Misalnya history takingnya 2 dari 10, 2 per 3 dari 10 berarti ini dapatnya 6,6 gitu ya. Jadi eh, mengikuti. Jadi berapa per 3, jadi misalnya dapatnya 1 ya 1/3 kali 10. Skornya di poin komunikasi cuma segitu. History taking tadi cuma apa betul cuman 8 gitu misalnya ya 2/3 kali 10 nanti terus total dijumlahkan gitu itulah yang jadi nilai UTS sampai situ paham ada pertanyaan. Izin dokter, bertanya, untuk materi yang OSCE nanti sampai mana ya? Ini soalnya nak tidak usah ada materi ini sudah tak tunjukkan soalnya jadi tidak usah mikir materi lagi. Ya, baik dokter. Terima kasih. Jadi kayak misalnya APD apalagi eh apa yang lainnya aku lupa eh yang nggak kepake refleks fisiologis patologis itu nggak usah dipelajari gitu ya nanti kalau untuk yang refleks fisiologis yang minggu lalu itu sampai akhir dari KKD 1 itu ikut UAS gitu jadi bahan dari UTS itu adalah sampai sebelumnya refleks fisiologis patologis lah. Pokoknya sampai vital sign aja gitu ininya bahannya gitu. Nah dari situ dipilihi yang keluar cuman ini aja gitu. Jadi ini udah soalnya nggak usah belajar yang lain-lain lagi gitu. Nanti waktu UAS nah itu baru ini ya apa banyak banget bahannya mulai dari kemarin yang refleks itu meningial sign, Kakukudo, Brudzinski itu, terus kemudian refleks fisiologis, patologis, pemeriksaan nefus kranialis 1 sampai 12, muskuloskeletal itu semua masuk ke UAS gitu. Ya, jadi yang UTS cuman ini aja. Jadi menurut saya sih kesempatan dapat bagus bangetnya ini waktu sekarang. Ada lagi pertanyaan? Permisi dokter, saya ingin bertanya. Mm-mm. Nanti waktu oksj, apakah kita perlu menyebutkan step by stepnya gitu seperti membaca basmalah, kemudian mengambil sabun seperti itu, atau langsung kita praktekkan saja gitu dokter? Hmm, kalau dari rubrik penilaiannya tadi sudah tak tutup ya, sebentar dinyalakan lagi. Ini kalau dari rubrik penilaiannya tadi tidak ada tulisan menyebutkan. Jadi kata-katanya di sini adalah melakukan, ya, gitu. Tetapi tidak dilarang untuk menyebutkan, gitu. Jadi kalau seandainya apa kalau nggak diomongin nggak apa nah tuh gitu omongin aja nggak apa-apa gitu kan itu usaha kita kan untuk supaya benar semua gitu langkah-langkahnya gitu kan ya gitu tapi mau dilakukan langsung seperti apa adanya seperti waktu kita ketemu dokter beneran gitu kan dia juga nggak ngomong kan langkah-langkahnya kan gitu kayak gitu pun kayak gitu bener juga kayak gitu udah bener gitu maksudnya yang bener emang itu gitu. Tapi kalau masih belum mampu untuk menjadi seperti dokter beneran tadi itu, disebutin langkahnya boleh. Ya, gitu. Terima kasih dokter. Yuk, tama-tama.
Ada lagi? Ini masih Senin. Jadi kalau seandainya nanti kan misalnya malam ini belajar atau membayang-bayangkan ujiannya nanti gimana, mengingat-ingat yang kemarin juga udah di apa latih oleh kakak-kakaknya kayak gitu. Terus habis itu ada pertanyaan yang muncul gitu, langsung hubungin aja atau mau ditulis di Google Classroom ya gak apa-apa gitu. Saya memang gak ada WA, jadi pakai ini. Kalau yang ada Mac atau iPhone memang bisa pakai iMessage ya kalau seandainya mau pakai pulsa data gitu. Tapi kalau seandainya anu juga apa email sama apa Google Classroom juga nyambung gitu. Jadi saya apa istilahnya? Itu berfungsi seperti notifikasinya hidup terus gitu loh, jadi nyala terus gitu. Dan mungkin lebih hidup juga sih memang soalnya kadang-kadang kalau hujan wifi-nya jalan tapi yang apa namanya wifi-nya soalnya pakai apa IndiHome ya kalau Indosatnya handphonenya tuh nggak jalan gitu juga bisa sih gitu kalau di sini soalnya rumahnya di gunung gitu kalau pas lagi di kota di tengah kota sih aman semuanya sih bisa gitu untuk sementara ya nanti pokoknya kalau ada pertanyaan atau apa langsung ngomong aja langsung nulis aja gitu ya baik saya Mm. Oke, saya izin ini ya kalau gitu end meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Semoga mendapat nilai yang terbaik ya. Tapi yang penting bisa. Oh iya, yang ini. Jadi saya kemarin lupa ngasih tahu sama kakak kelasnya gitu. Jadi untuk hasil pemeriksaannya, atau saya sudah ya, aku kok lupa. Hasil pemeriksaannya itu tidak diberitahukan oleh dosennya. Kalau kakak-kakak kelas itu soalnya intinya kan didiagnosis sama penata laksanaannya. Jadi kayak hasil pemeriksaan vital sign kayak apa itu dikasih tahu Paketnya, Cok. gitu. Jadi kayak misalnya suhu suhu udah kita pasang aja termometernya belum bunyi tit gitu. Udah dikasih tahu suhunya 36,7 gitu misalnya. Tuh, terus kemudian tensi kita belum selesai mompa gitu sama dokternya udah dikasih tahu 120/80 gitu. Itu kalau kakak-kakak kelasnya ujian. Nanti di blok-blok yang ada penyakitnya biasanya kita menghemat waktu 15 menit ujian itu dengan cara seperti itu gitu. Jadi supaya lebih lama di proses berpikirnya, cukup waktunya untuk mikir gitu. Sama ngarang terapinya apa gitu kan. Nah, kalau yang kita sekarang ini yang KKD 1 ini emang diperiksa. Jadi nanti suhunya suhu beneran, puls oximetrinya ya punyanya pasiennya berapa, tensi juga tensi beneran. Jadi kita para pengujinya itu sebelum ujian sudah nensi pasiennya dulu gitu. Misalnya pasien yang ini tensinya 120/80, pasien yang itu 110/70, pasien yang mana lagi tensinya berapa gitu ya. Gitu nanti jadi nanti hasilnya memang betul-betul asli punya si pasien itu. Gitu. Jadi bukan di soal tadi juga nggak ada tulisan tensinya berapa kan gitu. Jadi nggak ada tulisan suhunya berapa dan lain sebagainya. Karena memang tergantung si pasien yang datang pada hari itu. Kan gitu. Jadi ini apa namanya yang memang sudah terlatih untuk menjawab pertanyaan dan apa mengikuti perintah dokter pada saat misalnya tensiometernya ditaruh di ketiak nanti dia sudah nurut tahu di mana naruhnya kayak gitu-gitu loh gitu ya jadi hasil pemeriksaannya adalah hasil pemeriksaan asli jadi periksa beneran kalian masih ada waktu latihan sehari eh semalam 2 malam ya gitu coba meraba nadi sebanyak-banyaknya dari teman-temannya gitu terus kemudian kalau misalnya sudah punya stetoskop sama tensimeter ya berusaha menensi teman-teman gitu supaya telinganya itu benar-benar dengar gitu di kapan jedeknya itu kapan bunyinya korotkofnya itu sama tangannya juga apa sensitif ya bisa merabakan nadinya di sebelah mana dengan benar gitu ya oke oke jadi pokoknya ini beneran meriksa beneran Dokter,
Sebelumnya saya mau minta maaf ya untuk tadi teman saya Yang mana? bersuara. Tadi Oh, bersuara tadi. astaga, iya enggak apa-apa. Maaf banget ya, dokter. Oke, tak apa-apa, tak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya izin end meeting ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanyain langsung aja. Baik, Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. sama-sama. Baik, terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter. Makasih banyak dokter. Terima kasih Sama-sama. banyak, dokter. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.